Sebelum kita belajar bareng nih untuk beberapa jam ke depan, nggak berjam-jam juga sih, karena ngapain juga kan belajar lama-lama pusing. Ya pokoknya untuk beberapa waktu ke depan, aku bakal nemenin kalian belajar tentang materi ekonomi. Tapi sebelum itu kita perkenalan dulu boleh kali ya? Oke, teman-teman, perkenalkan nama aku Selvi Rahma, biasa dipanggil Selvi, atau kalau kalian mau manggil Selvi juga nggak apa-apa, dan to be honest, aku juga lebih suka dipanggil Selvi karena pronunciation-nya kayak simple aja gitu. Aku mahasiswi semester 1 Universitas Gadjah Mada, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Umur aku 19 tahun, asal aku dari Bogor. Terus, apa lagi? Status single. Jadi kalian kalau ada yang mau ngenalin aku boleh DM, tapi bercanda guys. Kita kuliah dulu, belajar dulu. Jadi ya oke, itu dari perkenalan dari aku, tapi nggak afdol nih teman-teman. Kalau perkenalan cuma dari aku doang ya guys sih. Jadi aku mau kenal juga nih sama teman-teman yang ada di sini. Yuk boleh dong teman-teman nih, tulis nama panggilan kalian underscore univ impian kalian di tahun 2022. Jadi kayak contohnya Selfie underscore UGM gitu, ya kan? Boleh. Ayo coba tulis di kolom chat ya teman-teman. Aku mau kenalan juga nih sama siapa aja yang ada di sini. Mana nih? Aku mau kenalan dong. Farhan ITB. Halo Farhan. Ade Undip Amin. Halo Ade. Keisha UGM Akuntansi Amin. Ica UI. Halo Ica. Mana lagi nih? Halo Rizky Dimas. Halo Riki Satria Kusuma. Mana lagi nih teman-teman? Azni Azuri ya, Uner Psikologi Amin, Ian UNY Daya. Halo Dinda. Uh, mana lagi nih? Udah, ini banyak loh, 29 partisipan, termasuk ini sih panitia Growtika. Tapi teman-teman ya, pejuang UTBK, pejuang PTN 2022, ayo mana lagi? Aku mau kenalan. Nggak ada lagi, oke. Aku mau ini deh, mau ngobrol-ngobrol lebih intens nih sama dua orang lah ya, cukup. Mau ya ngobrol-ngobrol, jadi kalian boleh on cam atau on mic. On cam, kalau nggak bisa on cam nggak apa-apa, on mic aja. Aku mau ngobrol sama siapa ya? Dimas underscore UI. Mana nih Dimas? Halo Dimas. Halo Anna. Halo Dimas, ada? Are you there? On mic dong. Aku mau ngobrol tahu. Nggak ada ya? Oke. Ada nggak? Nggak ada ya? Farhan, ada nggak Farhan? Saya. Halo Farhan. Halo. Asalnya dari mana? Depok. Dari Depok. Dari Depok kenapa nih mau masuk ITB? Boleh tahu nggak alasannya? Soalnya pengen banget masuk ITB. Kenapa tuh pengen banget? Emang ada apa di ITB? Aku pengennya masuk jurusan desain, soalnya passion aku gambar. Oh gitu. Apalagi aku Passionnya gambar, lulusan oke. multimedia. Oh, multimedia. Oke, teman-teman, kita doakan semoga Farhan masuk ITB 2022 ya. Amin. Amin. Oke, semangat Farhan. Aku mau ngobrol lagi Iya, sama satu makasih. lagi siapa? Satu lagi, Dayah Undip, Dayah underscore Undip. Mana nih Dayah? Halo? Halo. Halo. Dayah asalnya dari mana? Jawa Tengah. Jawa Tengahnya di mana? Semarang. Oh, Semarang. Deket ya sama Undip. Kamu masuk Undip jurusan apa nih? Insya Allah manajemen.
Insya Allah manajemen, amin. Oke deh, semangat ya. Semoga tahun depan masuk Undip manajemen. Iya, Kak. Oke. Makasih. Iya, sama-sama. Oke, teman-teman, ini kita langsung aja ya. Nanti ngobrolnya sambil jalan, kita sambil ngobrol-ngobrol. Ini aku mau share screen dulu. Nah, udah kelihatan ya? Udah kelihatan belum, guys? Jawab dong, Kak. Nanti aku bakal banyak ngobrol sama kalian tahu. Oke, makasih. Nah, ini pasti teman-teman udah pada tahu ya, malam ini kita bakal belajar bareng tentang elastisitas. Nah, lebih tepatnya ini adalah elastisitas 1 nih, teman-teman, karena di sini aku nggak akan ngejelasin lebih dalam dan lebih detail, karena kita baru ngejelasin dasar-dasarnya aja dan baru pengenalan aja mengenai apa itu elastisitas ya, teman-teman. Jadi, oh ya, selama aku ngajar nanti, kalau misalnya aku kecepatan ngejelasinnya atau ada kata-kata aku yang belibet dan kurang dipahami, boleh teman-teman langsung interupsi aja di kolom chat, bilang Kak kecepatan atau Kak ulangi, atau kalau ada yang mau nanya, boleh langsung raise hand aja, kalau enggak di kolom chat aja langsung nanyanya ya, oke? Oke nggak? Kasih reaction dong kalau oke. Oke, Keisha, yes. Oke ya. Nah, oke. Nah, oke. Elastisitas. Nah, aku mau nanya dulu nih ke teman-teman. Apa sih yang kalian pikirin tentang elastisitas? Atau benda apa sih yang terlintas gitu di pikiran kalian ketika kalian mendengar kata elastis? Boleh on mic, boleh tulis di kolom chat. Benda apa atau karet? Karet, Kak. Ada lagi nggak selain karet? Fleksibel, benar fleksibel. Apa? Lentur, Kak. Hah? Bemper. Lentur. Oh, kontur. Per. Oke, per. Terus apalagi karet, per ya. Ini aku susah ngeliat. Iya, benar banget teman-teman. Kalau dengan kata elastis ya pasti yang terlintas ya karet, kalau enggak per gak sih? Nah, jadi apa sih sebenarnya elastisitas itu di dalam ekonomi gitu? Kenapa karet? Kenapa per gitu? Apa hubungannya sama ekonomi gitu kan? Nah, jadi elastisitas di ekonomi itu digunakan untuk mengukur nih seberapa besar sih perubahan kuantitas yang disebabkan oleh reaksi konsumen akibat terjadinya perubahan harga. Nah, kalau misalnya nih, tadi ada yang bilang per ya teman-teman. Misal ini adalah konsumen gitu, ini adalah permintaan konsumen, dan ini adalah harga. Nah, ketika per itu ditekan, ini dengan harga ini, kan per itu kan akan ke bawah ya, bukan mengerucut, kayak ya merapat gitu kan per. Nah, per ini dia responsif terhadap harganya ini, terhadap apa yang ditekannya ini. Nah, ketika si harganya ini kita longgarin dikit, ini tangan kanan kita longgarin dikit, pernya itu kan dia ngerenggang lagi kan. Nah, jadi pernya itu apa ya, responsif gitu. Jadi dia merespon apa aja yang terjadi ketika ini tuh bekerja gitu loh. Jadi misal contoh lain deh selain per, misal kalian tiap hari beli Indomie gitu. Ini kita sebut merek nggak apa-apa ya, kali aja di sponsor. Oke. Misal tiap hari kalian itu makan Indomie, harganya itu satunya 2.000. Nah, kalian beli tuh tiap hari 2.000. Nah, tiba-tiba ujuk-ujuk pas besoknya kalian mau beli lagi, itu Indomie harganya satunya ternyata jadi 5.000. Nah, yang biasanya tiap hari kalian beli Indomie yang harga 2.000 itu kalian sekali beli bisa 5 biji, ya kan, bisa 5 bungkus. Nah, ketika harganya 5.000, kalian bakal mikir-mikir lagi dong. Kayaknya gue nggak beli 5 bungkus lagi deh. Kayaknya 2 bungkus aja cukup deh.
soalnya mahal banget, Cuk. Kayak ini kenapa naik gitu kan. Ya udah gue kurangin aja deh konsumsi gue. Ya itulah elastisitas. Jadi respon konsumen yang terjadi ketika terjadi perubahan harga. Oke, sampai sini paham nggak? Kasih reaction kalau paham. Oke, paham. Oke, kita lanjut ya. Nah, elastisitas itu ada jenis-jenisnya, guys. Ada beberapa macam. Yang pertama, nih kita bahas tentang inelastis. Jadi, bahasan yang pertama adalah tentang inelastis. Kalau tadi elastis itu elastis itu responsif, dia cenderung responsif gitu kan, tidak kaku. Nah, kalau inelastis itu dia berarti kebalikan dari elastis, kan namanya juga inelastis. Berarti dia ini lebih kaku, guys, cenderung kaku terhadap perubahan harga. Kita bisa lihat nih kurva inelastis, dia itu curam. Kenapa curam? Kita lihat nih, misal di sini ada harga suatu barang itu 50 nih, misal 50 ya. Nah, ketika harganya 50, kuantitasnya misal 30 gitu. Misal harganya 50, kuantitas yang dijual itu bisa 30. Nah, ketika harganya naik nih teman-teman 70 misalnya ya. Nah, kita lihat di sini. Perubahan kuantitas dari Q1 ini ke Q2 kan dempet banget nih ya. Kayak nggak berubah banyak gitu. Misal ini cuma 25 gitu. Lihat jarak dari 70 ke 50 dan 30 ke 25. Ini kan jaraknya yang P-nya itu jauh, yang Q-nya itu deket ya. Nah, itu kenapa? Jadi inelastis itu ketika terjadi perubahan harga yang banyak atau penurunan harga yang banyak, nih misal harganya turun nih di sini. Nah, Q-nya juga sama aja kayak deket-deket aja di sini-sini juga. Dia terjadi perubahannya nggak secara besar gitu loh. Nah, itulah kenapa dia itu cenderung kaku, guys, barang-barang inelastis. Nah, inelastis itu dia angka elastisitasnya kurang dari 1. Oke, ini kurang dari 1. Ciri-ciri dari barang inelastis itu apa aja? Yang pertama, sedikit substitusi. Nanti aku bakal jelasin sendiri apa itu substitusi. Nah, yang kedua, itu pedagang atau penjualnya itu sedikit. Nah, yang ketiga, ketika harga si barang inelastis itu naik, ada dua responsif yang terjadi. Yang pertama itu pembeli itu mau nggak mau harus membeli barang itu, walaupun barang itu harganya naik. Nah, yang kedua, penerimaan pedagang itu naik. Ketika harganya naik, penerimaan pedagang naik. Contohnya apa? Kebutuhan pokok. Nah, ini ada gambar nih di sebelah kanan bawah. Ada ibu-ibu lagi jualan cabai bawang. Pokoknya ini kebutuhan pokok kita sehari-hari ya guys, cabai. Nah, misalnya cabai nih. Ketika cabai harganya naik, kan ya cabai kita gunakan sehari-hari guys sih, kita pakai masak. Kalau nggak pakai cabai nggak enak gitu, misalnya nggak afdol gitu. Nah, ketika cabai itu harganya naik, ya mau nggak mau kita harus beli si cabai itu, ya kan? Nah, itulah kenapa si kebutuhan pokok itu disebut barang inelastis. Oke, sampai sini ada yang mau nanya nggak? Aku lanjut dulu ya. Nah, untuk yang selanjutnya, ini kebalikan juga dari inelastis tadi, yang dari teman-teman udah bilang karet, per, ya ini adalah barang elastis nih teman-teman. Barang elastis itu apa? Dia itu sensitif terhadap perubahan harga. Itu kenapa kurvanya itu landai. Kita lihat nih kurva landai. Misal ini P-nya itu 50. P-nya itu 50. Q-nya itu
misal di sini 80 gitu kan. Nah, ketika harganya itu dinaikin, misal 60 nih, harganya itu dinaikin, 60 kan deket banget ya sama 50. Nah, kita lihat tuh, Ki-nya itu jauh banget berubahnya. Ini misal 30 gitu. Ki-nya itu jauh banget berubahnya dari Q1 ke Q2 nih longgar banget kan, padahal P-nya itu naiknya dikit banget gitu. Nah, gitu juga kalau misalnya P-nya itu kita turunin nih, misal turunin 40 dari awal. Nah, kita lihat nih Ki-nya. Jauh banget kan? Jauh banget. Jadi respon konsumen terhadap perubahan harga tuh sangat sensitif di barang elastis ini. Kayak kalau si produsen menaikin harga dikit aja, itu langsung barang-barangnya tuh nggak ada yang mau beli gitu, atau yang belinya tuh dikit. Nah, ini barang elastis ini angka elastisitasnya itu lebih dari 1. Ciri-ciri dari barang elastis apa aja? Yang pertama, banyak substitusinya. Yang kedua, pedagang dan penjualnya itu banyak. Dan yang ketiga, jika harga barang itu naik, ada 2 kemungkinan. Itu yang pertama, pembeli pindah ke pedagang lain. Nah, yang kedua, penerimaan pedagang turun. Contohnya apa? Barang mewah. Kita lihat nih, contohnya kita pakai contoh TV ya guys. Nah, TV kan ada banyak mereknya ya. Ada Samsung, ada LG, ada apa lagi? Ada Aqua, ada TV namanya Aqua guys, TV aku. Nah, ketika Samsung itu naik, ketika TV Samsung itu naik, kita pasti mikir-mikir lagi dong. Ini kayaknya daripada gue beli Samsung yang ya speknya sama aja gitu kan sama LG, nggak beda jauh. Kayak mendingan gue beli LG deh, ini Samsung mahal banget gitu, nggak ngotak gitu mahalnya. Kayak daripada gue ngeluarin uang banyak untuk spek yang sama aja gitu kan, mendingan gue beli LG aja lah gitu. Nah, itulah kenapa pembeli itu akhirnya pembeli pindah ke pedagang lain. Nah, akhirnya yang terjadi apa sih produsen? Akhirnya ya penerimaan pedagang turun. Ya kan? Karena kan tadi pedagang naikin harga. Konsumennya dikit gitu, yang belinya dikit. Ya udah, jadi penerimaannya turun. Padahal untuk pedagang-pedagang awam gitu ya, kayaknya gue harus naikin harga deh biar gue cepet kaya gitu kan, biar penerimaan gue banyak gitu. Nah, padahal ketika harganya dinaikin, konsumennya pada kabur ke merek lain gitu kan. Jadi menaikkan harga di barang elastis tuh sangat rentan gitu guys. Nah, oke, sampai sini paham ya? Kita lanjut. Oh ya, sebelumnya maaf ya kalau aku nanti campur gue lo karena lebih enjoy dan lebih masuk gitu gak sih? Tapi kalau kalian ada yang nggak setuju, siapa yang nggak setuju? Kalau ada yang kali aja ada yang tersinggung, gue lo setuju. Oke. Oke, lanjut ya guys. Kalian ada yang mau nanya gak nih? Dari barang elastis dan inelastis tadi. Kalau gak ada, lanjut ya. Lanjut. Belum ada. Oke, belum ada. Lanjut. Masih di jenis-jenis elastisitas. Oh ya, substitusi di sini maksudnya gimana? Nah, untuk substitusi, sebenarnya nanti ada slide yang ngejelasin khusus untuk barang substitusi, tapi karena ini udah masuk ke jenis-jenis elastis, jadi aku jelasin secara garis besar aja. Kayak misal tadi aku sebutin TV Samsung sama LG gitu kan. Nah, ketika Samsung itu naik, orang-orang pasti lebih milih pindah gitu kan, pindah ke LG gitu, ya kan? Nah, berarti ketika harga Samsung itu naik, berarti penerimaan Samsung itu turun. Kenapa turun? Ya karena orang-orang pindahnya ke LG. Berarti
permintaan si LG ini dia naik. Nah, itulah kenapa Samsung dan LG ini merupakan barang substitusi. Substitusi itu artinya pengganti, guys. Jadi kayak kalau gue nggak beli Samsung ya udah gue beli LG gitu. Jadi LG itu penggantinya si Samsung gitu. Jadi itu kayak persaingan pedagang gitu. Iya, bisa dibilang persaingan pedagang, tapi kita lebih fokus kepada barangnya ya, guys. Oke. Oke, ada yang mau nanya lagi nggak? Ya, kita paham, Kak? Alhamdulillah. Oke. Lanjut ya. Nih, kita masih ke jenis-jenis elastisitas. Tadi ada elastisitas, ada barang elastis dan barang inelastis. Nah, ini kenapa aku pisahin dan kenapa tiga ini aku pisahin terakhir? Karena untuk di era sekarang ya, di zaman sekarang tuh bisa dibilang barang ketiga ini tuh hampir tidak ada di kehidupan nyata, guys. Kenapa? Yang pertama itu barang inelastis sempurna. Kan inelastis sendiri kan artinya kaku ya. Kaku. Nah, sempurna berarti kan kaku banget ya, kaku banget gitu kan. Jadi lihat nih, kurvanya itu dia bentuknya vertikal. Kurvanya bentuknya vertikal. Kita lihat sini. Ketika harga misal 50. Nah, Q-nya ini 30. Ya ketika harga misalnya 100, Q-nya ini tetap 30. Ketika harganya 20, Q-nya tetap 30. Kan kayak gak mungkin gitu kan ya. Masa mau naikin harga, mau nurunin harga, kuantitasnya nggak naik, nggak turun, tetap aja di situ. Nah, inilah kenapa si elastis sempurna itu nggak ada di kehidupan nyata. E-nya itu sama dengan 0. Nah, sebenarnya ada, guys. Kalian tahu nggak barang lelang? Barang lelang. Tapi kan sekarang udah jarang banget ya lelang. Ada sih. Nah, barang lelang. Kayak, kalian tahu nggak sih kayak sistem lelang tuh 1 juta. Kan barangnya cuma satu. Barang cuma satu, dilelang 1 juta. Terus ada yang nyaut lagi 1.500.000, terus lagi sampai 10 juta. Dan barang itu ya tetap dibeli kan, dan barangnya cuma satu. Nah, itu bisa disebut inelastis sempurna. Cuma itu sih tahu aku barang lelang doang. Nah, tadi inelastis sempurna. Yang kedua ada unitary elastis. Atau ini E-nya itu sama dengan 1. Dia kurvanya itu 45 derajat. Oke. Jadi unitary elastis itu dia nggak landai, nggak curam ya, segini aja gitu. Dan ini juga jarang banget keluar dan tidak ada di kehidupan nyata juga, guys, karena ini stabil gitu loh. Di buku ada air minum sama cap tanah. Air minum sama cap tanah tuh gimana maksudnya, Adik? Oh, kalau air minum kayak itu termasuk ini ya, kayak mau naik seberapa besar dan turun seberapa kecil tetap segitu ya. Iya, mungkin bisa di-keep dulu air minum karena apa ya, di pelajaran sosial itu kan kita kayak banyak pendapat gitu. Jadi mungkin ada beberapa pendapat yang berbeda, tapi itu bisa di-keep dan nggak bisa disalahkan juga. Nanti kita telusuri lebih lanjut apa aja. Cuma yang setahu aku itu cuma barang lelang aja. Itu. Nah, yang kedua unitary elastis. Ini dia tuh stabil harganya. Jadi yang pertama 50, yang kedua 30. Nah, ketika naik 30 jadi 80 gitu, naiknya 30. Ini juga naiknya 30 gitu. 60. Nah, ini tuh stabil dua-duanya gitu. Perubahan harga dan perubahan kuantitasnya tuh sama. Dan ini katanya juga tidak ada di kehidupan nyata. Karena ya masa sama gitu kayak perubahan harga sama kuantitasnya. Kayak gitu sih. Ini kalau aku ada yang salah, kalian
feel free banget buat koreksi aku ya guys, karena kita di sini sama-sama belajar dan kalian jangan menganggap aku sebagai guru kalian atau apa-apa. Kita di sini belajar bareng, oke? Nah, untuk yang ketiga nih, elastis sempurna. Dia elastisitasnya tidak terbatas. Kita bisa lihat nih dari kurvanya. Ini misal 50, di sini kuantitasnya sama, ini 20, ini 50, ini 80. Jadi harganya tetap, kenapa ini kuantitasnya beda-beda gitu kan? Kenapa kuantitasnya kayak rata gitu, naik terus stabil gitu kan? Jadi dia tuh nggak terbatas. Ini kurvanya bisa panjang guys sampai sini, sampai nggak terbatas pokoknya. Nah ini ketiga ini katanya tidak ada di kehidupan nyata. Tapi kalau misalnya di hitung-hitungan elastisitas, kalian menemukan hasilnya itu misal elastisitas sama dengan 1. Ya udah di pilihan ganda, kalian pilih unitary elastis gitu guys. Nah untuk formula hitung-hitungannya nanti aku juga bakal jelasin ke kalian. Oke ya. Kalian ini nggak sih nyiapin buku gitu nggak sih? Siapa yang nyiapin buku? Ada nggak yang buat nyatet? Ada dong. Ada dong. Siapa? Wah, iya sama. Iya, SKS tuh emang worth it banget guys. Aku juga pakai SKS dulu dan buat bahan ajar aku juga. Tapi SKS-nya tuh udah kayak aku pisah-pisahin gitu loh. Lihat deh kayak jadi lebih gampang gitu. Ini rekomendasi buat sih. Oke, lanjut ya. Nah, tadi kan jenis-jenis ada inelastis, elastis, ada unitary elastis. Nah, kita loncat lagi nih ke beda topik, yaitu macam-macam elastisitas. Ada 4, yaitu elastisitas permintaan, penawaran, pendapatan, silang. Wah, apaan tuh gitu kan? Pokoknya kalian simak ya. Nah, yang pertama adalah elastisitas permintaan. Kalau kalian udah ada yang belajar hukum permintaan, pasti kalian bakal gampang banget memahami materi ini. Karena ini dia berkaitan juga sama hukum permintaan kan. Hukum permintaan apa kan ketika barang naik, kuantitas turun. Ketika harga orangnya kecil, oh ya, coba ya. Oke, sebentar ya guys. Ini udah belum? Udah gede apa masih kecil? Kita aku pakai. Oke, gede. Oke, makasih udah dikasih tahu. Aku pakai earphone-nya di bawah aja deh. Maaf ya guys, ada sedikit kendala. Oke, kita lanjut. Kak, boleh lihat yang saya jenis-jenis elastisnya ada 3 ganda. Oke. Ini. Kenapa tuh pota B? Aku sambil minum nggak apa-apa ya? Oh, makasih Kak. Oh, mau lihat doang, mau SS ya? Oke, lanjut ya. Oke, lanjut ke elastisitas permintaan. Kita asumsikan barang E ya. Barang E. Atau ini deh, langsung pakai contoh, sepatu.
sepatu Nike gitu lah ya. Ketika harga dari sepatu Nike itu naik, kuantitasnya turun. Ketika harganya turun, kuantitasnya naik. Ini bisa kebayang nggak? Gampang banget tuh guys kebayangnya. Itu kenapa kurva permintaan itu bentuknya downward sloping, atau ini dari kiri atas ke kanan bawah. Yaitu tadi karena ketika harganya itu naik, ini misalnya PE. Ini tadi ya 50, aku selalu pakai contoh 50 PE satunya guys. Ini 50 juga deh. Jangan deh bedain 60. Nah, harganya naik nih. Set. Sampai titik. Nah, naik 70. Ya udah, lihat permintaannya turun kan. Dari sini ke sini misal turun jadi 40 gitu kan. Jangan 40 kan nggak bisa. Nah, jadi 30 gitu. Harga naik, harga sepatu Nike naik, permintaannya turun. Kalau harganya turun, misal 30 turun, sampai sini ya permintaannya naik kan. Coba nih kalian misal beli sepatu Nike ya. Sepatu Nike berapa sih harganya? Aku nggak pernah beli sepatu Nike. 1 juta. 1 juta ya. 1 juta nih kalian beli sepatu Nike. Nah, ketika harga sepatu Nike kalian beli 1 juta, kalian bisa beli 3 misalnya buat adik kalian sama buat kakak kalian gitu. Kalian beli 3, jadi beli 3 juta gitu kan. Nah, ketika harga sepatu Nike itu naik, misal jadi 2 juta deh. Misal jadi 2 juta. Terus kalian mikir, ini kayaknya gue nggak beli 3 lagi deh. Kayak gue beli 1 aja deh. Buat gue aja. Soalnya kalau beli 3 rugi kan jadinya 6 juta. Ya kan, jadinya 6 juta. Yaudahlah buat gue aja. Kalau beli 2 buat adik gue doang, nanti abang gue ngiri. Kalau buat abang gue doang, nanti adik gue ngiri. Kan gitu. Ya udah buat gue doang gitu kan. Ya udah, jadi yang biasanya kalian beli 3 ketika harga 1 juta, pas harga Nike-nya itu naik, ya kalian belinya 1 aja. Nah itu kenapa ketika P-nya naik, ya Q-nya turun di elastisitas permintaan. Lanjut, setelah elastisitas permintaan itu iya Potabe, berarti itu sama kayak hukum permintaan karena ya sama aja lah permintaan. Elastisitas penawaran. Nah, ini kita misalin lagi di barang E. Ini sama kayak hukum penawaran ya. Jadi ketika harganya itu naik, Q-nya naik. Ketika harganya turun, ya Q-nya turun. Oke, kita misalin di boba nih, teman-teman. Kita lihat di sini. Ini kita lihat dari perspektif si pedagangnya ya. Karena pedagang kan nawar gitu kan, penawaran. Jadi misal 50, ini namanya kurva penawaran ini upward sloping. Nah, ketika ini 50, ini 60, terus naik nih jadi 70, set, nyampe ke titik, di sini jadi 90 gitu kan. Jadi dia kurva penawaran tuh kenapa bentuknya upward, karena ya itu tadi ketika penawarannya naik, kuantitasnya juga naik. Kan misal kalian ngejual boba, harganya itu satunya 10.000 gitu, satu gelas. Nah, kalian mau naikin jadi 15.000 gitu. Nah, kuantitas yang kalian dapetin gitu kan, untungnya itu naik juga kan, jadi 15.000. Nah, itulah kenapa jadi elastisitas penawaran tuh ketika harganya naik, kuantitas naik. Kayak gitu, guys. Oke, lanjut ke elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan tuh ada 3 barang, guys, di elastisitas pendapatan. Ada barang inferior, ada normal, ada superior. Nah, ini juga gampang banget kalau misalnya kalian kuasain, dan ini sering banget keluar di UTBK. Kayak
barang inferior tuh apa aja gitu, atau ya pokoknya sering banget keluar guys di UTBK. Nah, inferior nilai elastisitasnya itu kurang dari 1. Nah, barang inferior itu ketika pendapatannya naik, kuantitasnya tuh turun. Contohnya apa? Ini aku contohin bakwan deh, ya kan? Misalnya tiap pagi itu kalian sarapan sama bakwan, kayak bakwan doang gitu, nggak pakai nasi uduk, sarapan bakwan doang gitu kan. Karena gaji kalian tuh kecil banget, cuma cukup buat sarapan bakwan doang gitu kan. Nah, tiba-tiba nih bos kalian tuh naikin gaji kalian, pendapatan kalian tuh naik karena dapat bonus atau ya naik pangkat gitu kan, gaji kalian tuh naik. Nah, otomatis kalian nggak konsumsi bakwan lagi dong tiap pagi, gajinya naik, masa makan bakwan mulu sih tiap pagi? Ya yang lebih elit lah, roti gitu misalnya, burger gitu kan. Jadi ya kuantitas si bakwan ini turun kan ketika pendapatan kalian naik. Nah, ya udah berarti si bakwan ini termasuk ke barang inferior, guys. Karena itu tadi ketika pendapatan kalian naik, ya kuantitas dari si barang tersebut bakal turun. Oke, itu barang inferior. Nah, ada juga nih barang normal. Elastisitas ya, itu dia dari 0 sampai dengan 1. Dia itu pendapatan, ketika pendapatan naik, kuantitas dari barang itu naik juga. Contohnya adalah daging. Oke. Contohnya adalah daging. Oke, kenapa Erin? Erin ngomong apa lupa unmute nih? Lupa nge-mute. Oke, nggak apa-apa. Oke, lanjut ya. Contoh dari barang normal, misalnya daging. Ya kan? Misal kalian tiap hari itu makannya telur gitu kan, karena ya itu tadi gajinya tuh cuma cukup makan telur gitu kan, buat makan siang nih ceritanya. Tadi kan sarapan, sekarang makan siang tuh cukupnya makan telur doang gitu kan. Nah, ketika pendapatan kalian naik dari bos kalian naik pangkat jadi orang kaya gitu kan, ya kalian nggak mungkin dong makan telur terus, pasti kalian bakal beli daging nih, ganti nih lauk buat makan siangnya jadi daging gitu kan. Nah, itu kenapa daging jadi barang normal. Nah, ketika pendapatan kalian naik, kalian beli daging. Jadi, dagingnya itu kuantitasnya naik kan? Karena banyak nih orang-orang yang pendapatannya naik juga. Jadi, kuantitas dari dagingnya itu naik. Nah, kenapa dia elastisitas 0 sampai 1 dan dia normal? Karena kalian bisa lihat sendiri di sebelahnya, normal sama superior itu sama guys, ketika pendapatan naik, kuantitas juga naik. Nah, bedanya apa? Kalau daging ini, kalau di barang normal ini, dia terbatas guys. Terbatasnya gimana maksudnya? Jadi, kalian jadi orang kaya nih, kaya melintir gitu, pokoknya kaya 7 turunan melintir gitu kan. Kalian beli daging gitu buat makan. Nah, kalian kan nggak mungkin ya beli dagingnya itu langsung sepasar kalian beli. Kalau pokoknya kalian beli daging sepasar gitu kan, langsung ngeborong, langsung ngabisin. Kan nggak mungkin ya. Jadi kalian tiap hari itu seumur hidup kalian makan daging terus, kan nggak mungkin. Jadi ya terbatas aja, semau-maunya aja kalian beli daging. Kalau tiap hari seumur hidup makan daging kan enak gitu kan, kayak nggak ada makanan lain gitu. Jadi daging ini termasuk barang normal. Nah, kenapa barang normal? Nah, barang normal ini dia kuantitasnya akan naik ketika pendapatan naik, tapi terbatas. Beda lagi sama barang superior. Superior elastisitasnya lebih dari 1. Ini sama kayak barang normal yang tadi aku bilang, ketika pendapatan naik, kuantitasnya naik, tapi naiknya itu dalam jumlah yang besar. Contohnya apa? Mobil. Ya kan mobil nih. Kalau kalian kalau kalian pendapatan naik gitu kan, naik gaji, atau kalian tiba-tiba kejatuhan rezeki nomplok gitu kan, uang kaget, kalian bakal beli mobil kan, tapi kan nggak menutup kemungkinan kalian bakal beli mobil banyak gitu kan. Kan ada tuh yang ngoleksi mobil gitu kan, ada mobil A sampai mobil Z gitu.
Jadi ya nggak terbatas gitu. Kalian boleh beli mobil sebanyak apapun, nggak ada yang larang. Dan setelah kalian, beda kan sama daging. Daging tadi ya mabuk lah, muntah lah makan daging, bisa 10 kilo gitu kan. Ya sekali makan. Tapi kalau mobil kalian beli 5, itu kan nggak ada yang larang gitu, nggak apa-apa. Nah itulah perbedaan dari inferior, normal, dan superior. Oke, lanjut ya. Nah, untuk yang selanjutnya adalah elastisitas silang. Ini juga sering banget nih keluar di UTBK, kayak barang substitusi itu apa, barang komplementer itu apa, terus kayak ya pokoknya sering banget keluar. Oke, yang pertama adalah barang substitusi. Kita misalkan barang Y dan barang X. Oke, nah ketika harga dari barang Y itu naik, maka akan terjadi kuantitas dari Y itu turun dan kuantitas dari X itu naik. Gimana? Aku contohin ini enaknya kita belajar ekonomi tuh kayak contohnya tuh deket banget sama kehidupan sehari-hari kita guys. Makanya ekonomi tuh mudah dan menyenangkan. Oke, nih misal daging. Nah, kalian tiap hari makannya daging. Nah, ketika harga daging itu naik, kalian bakal pindah kan, kayak, aduh, ini daging kok jadi mahal banget gitu, kok naiknya jadi 100% gitu. Misalnya sekilo, daging sekilo berapa ya? Aku nggak pernah beli daging deh. Ini sekilo ya 20.000 lah, iya nggak sih? Oke, sekilo 20.000. Kalian beli tuh sering, pokoknya seminggu sekali lah, at least makan steak gitu kan. Nah, tiba-tiba naik tuh jadi 40.000 daging nih. Terus kalian mikir, udahlah minggu ini nggak usah makan daging. Apa ya pengganti daging yang lebih enak? Pengganti steak. Ya udah, gue beli ayam aja deh. Ayam bakar gitu kan. Ayam bakar juga enak daripada sama gitu kayak steak, sama-sama enak gitu. Ya udah gue nggak usah beli daging sapi, gue beli daging ayam aja. Nah itu kenapa daging sapi dan daging ayam itu dia termasuk barang substitusi karena ya ada penggantinya. Kalau nggak daging, ya ayam juga nggak apa-apa karena sama-sama enak kok gitu kan. Nah itu substitusi. Nah terus setelah substitusi ada komplementer guys. Komplementer kita ini gula dan kopi ya, tapi ketika barang Y dan barang X, jika PY naik atau harga dari barang Y naik, maka kuantitas dari Y-nya itu dia turun. Kuantitas dari Y turun dan kuantitas dari X ikut turun. Kalau harga nih, kalian resapi baik-baik ya. Ketika harga dari Y naik, kuantitas dari Y turun kan. Nah, kuantitas dari X juga turun. Kita pakai contoh biar lebih gampang ngebayanginnya. Misal, kalian tuh tiap pagi sarapan sama kopi gitu. Kopi pakai gula nih, kopi kapal api. Ini agak merek ya. Kita sensor. Kopi kapal api. Disebut. Oke, kopi hitam lah ya. Nah, kopi hitam kan harus pakai gula ya. Kalau enggak kan pahit ya. Nah, biasanya tuh kopi pakai gula tuh kalian sering banget gitu kan karena ya kopi addicted gitu kan, pecinta kopi lah. Nah, ketika harga gula nih tiba-tiba naik harga gula karena panceklik. Ya udah naik itu misal 100% gitu. Ini tadinya misal 15.000 jadi 35.000 nih gula segini. Ya udah kalian mikir-mikir lagi kan beli kopi. Ya udahlah gue nggak usah beli kopi toh gulanya mahal gitu. Ya udah daripada gue beli kopi dan gula yang mahal banget, ya udahlah kopi sama gula dua-duanya nggak usah gue beli. Nah itu jadinya permintaan si gulanya turun karena harga gulanya naik, ya permintaan si kopinya juga ikutan turun karena si gula sama kopi ini dia melengkapi kan, saling melengkapi. Nih dia saling melengkapi. SOP. Nah,
gula dan kopi itu saling melengkapi. Jadi kalau misalnya salah satunya nih dia ada yang mengkhianati ya, mengkhianati. Jadi yang satunya itu harganya naik, ya udah si barang ini, si gula ini turun, yang satunya juga ikutan turun gitu, karena dia sejoli. Oke, sampai sini paham nggak guys? Aduh, aku minum lagi ya. Kalian nggak ada yang mau ngobrol-ngobrol gitu? Aman. Oke. Ini kita nggak mau ngobrol-ngobrol dulu gitu guys, break. Enggak ya, nggak ada yang tertarik ngobrol. Lanjut nih. Oh, ada tuh. Alhamdulillah. Ini soalnya kita lanjutnya ke hitung-hitungan guys. Dari sebelum pandang kita ngobrol dulu ya. Kakak dulu kalau belajar atau ngerangkum gitu bikin catatan atau gimana Kak? Catatan, jujur aku bikin catatan itu ekonomi doang guys. Jadi binder aku itu nyatetnya ekonomi. Tapi selain ekonomi kan sejarah, geografi, sosio itu kan lebih ke hafalan ya. Jadi aku jarang nyatet gitu karena kalau aku nyatet tuh lama. Jadi kayak aku buang-buang waktu gitu kalau nyatet. Jadi kadang aku ngetik pelajaran itu buat catatan, tapi tuh suka di tengah jalan tuh suka berhenti gitu ngetiknya, kayak apa ya, tiba-tiba mager gitu. Jadi kalau misalnya di luar pelajaran ekonomi itu aku lebih ke baca buku terus aku nge-highlight gitu loh. Jadi aku lebih suka baca buku dan nge-highlight daripada nyatet sih. Tapi kalau ekonomi itu aku lebih suka ke latihan soal. Semuanya juga harus latihan soal sih. Pokoknya latihan soal tuh penting banget guys. Terus apa lagi? Kak, boleh gak balik sebentar ke slide sebelumnya, lupa SS? Oke. Slide yang mana nih? Ke ini ya. Ini aku coret-coret nggak apa-apa ya guys. Nanti kalian kalau ada yang mau PPT-nya, boleh banget langsung DM aku aja. Nanti aku kasihin sosmed dan lain aku. Oke, lanjut ya, ngobrol dulu. Aku juga capek nih. Enggak dong, nggak capek. Aku semangat belajar bareng kalian. Slide yang analisis penawaran mau aku SS. Oke. Ini analisis udah, silang udah ya. Pendapatan nih, ada yang mau SS nggak? Aku hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Oke deh ya. Penawaran. 1, 2, 3, 4, 5. Udah ya? Ada lagi nggak? Record di-upload di YouTube? Iya, di-upload di YouTube, guys. Kalian subscribe dong YouTube ya, Growtika Education. Itu baru ada 3 postingan recordan yang kemarin-kemarin. Ayo subscribe, Kak. Nanti dibagiin dia PPT-nya. Kalau dibagiin aku minta. Iya, nanti kalian kalau yang mau, boleh DM aku aja. Nanti nih di akhir slide aku nyantumin ini kok. Sosmed aku dan ID lain. Jadi kalian boleh langsung PC aku aja. Terus, aduh susah ya, bukunya SKS Kak. Ya dulu tuh aku pakai ini buku SKS, terus buku The King. Udah sih SKS sama The King aja. Dan itu kalau kalian baca rutin dan kalian baca rutin diulang-ulang gitu, saya pasti hafal sendiri. Dan UTBK juga banyak loh keluar dari ini buku SKS. Jadi kalau kalian hafal mantep banget deh. Itu lancar ngajarin UTBK-nya. Udah tutup YouTube-nya Kak. Oke, makasih. Growtika bakal adain Zoom kelas gini lagi nggak? Bakal dong. Makanya kalian, siapa nih yang belum follow sosmednya Growtika? Itu lengkap banget guys info-infonya. Ada catatan, ada kuis-kuis, game-game, ada grow class, ada banyak Kak skill cara belajarnya. Cara belajar tuh aku ngapain ya?
Ya itu tadi sih, aku Latsol, terus baca buku, kayak gitu. Kak bimbel gak? Aku nggak bimbel guys, aku cuma pakai ini langganan Kuiper. Dulu tuh Kuiper sharing kan. Ya, aku cuma Kuiper doang sama buku-buku. Dan aku kan utul ya. Terus kalau misalnya kalian mau kalau kalian mau ikut utul juga, ini aku rekomendasiin banget buku ini Kampung Soal utul UGM. Itu kayak worth it banget. Minta saran dong Kak, mendingan ikut bimbel, beli buku, apa nyatet materi dari internet. Kalau menurutku tergantung kaliannya sih guys. Kalau aku kenapa nggak bimbel? Karena aku tuh nggak suka yang belajar tuh terikat dan diatur gitu loh. Kan kalau bimbel ada jadwalnya. Terus kalian harus merhatiin guru gitu kan. Nah sedangkan kalau aku langganan paper doang dan aku belajar sendiri itu kan waktunya tuh aku yang ngatur ya. Dan aku lebih bisa fokus kalau misalnya belajar tuh tergantung mood aku sendiri kayak gitu sih. Jadi tergantung kalian aja. Dan kalau misalnya kalian tipe orang yang harus ada tutor dan harus ada dan harus lebih intens itu buat tanya jawab tentang materi pelajaran, itu boleh sih kalau mau ikut bimbel. Kalau beli buku, menurutku buku itu kan ya pegangan kalian kalau misalnya mau nge-review materi ya. Jadi aku rekomendasikan untuk beli buku, tapi nggak harus banyak-banyak buku. Yang penting satu aja cukup. Dan kalian harus rutin gitu, jangan beli banyak doang dan nggak dibaca kan sayang juga ya. Itu sih nyatet materi dari internet. Iya nyatet tuh opsional juga sih. Aku nyatet ekonomi karena biar apa rumus gitu sih. Tapi Latsol lebih penting daripada catatan kalau menurutku gitu. Apakah judul buku buat UMUGM ini judulnya Kampung Soal UTUL UGM. Bukunya udah aku kasihin orang sih. Kalau SBM keterima di mana? Aku SBM keterima juga di pilihan kedua di universitas ya salah satu universitas di luar Pulau Jawa lah pokoknya ya. Tapi aku ikut UTUL juga dan aku lolos. Itu sih Kak, nama IG Kakak buat nama IG-nya nanti guys di akhir ada di slide ini. Nanti aku kasih tahu nama IG dan Twitter aku sama ID lain aku. UTUL UGM nggak ada uang pangkal. Dia tahu aku ya UGM sama UI itu di SIMAK dan UTUL ya. Itu nggak ada uang pangkal guys. Jadi kalian sama gitu loh sama SBM. Gitu. Oke, kita lanjut ya ke materi. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi setelah ini. Tadi sampai mana? Nah, kita lanjut ke yang lebih pusing dikit ya. Ada hitung-hitungan. Di sini kalian bisa lihat ada beberapa formula untuk mencari elastisitas. Ya kan? Yang pertama nih ada untuk mencari ada yang pakai persentase, ada yang nggak pakai persentase tapi dia ada deltanya, atau ada yang pakai turunan. Nah, ini kalian pakai yang mana harusnya gitu kan? Ya kalian pakai sesuai sama soalnya nanti lah, tergantung sama soal gitu kan. Pokoknya kalian tuh kalau nemu rumus-rumus gitu kan, maupun di ekonomi, di matematika, atau lain sebagainya yang ada rumus-rumus, kalian nggak usah pusingin kebanyakan rumusnya gitu, karena rumus tuh tergantung soal. Pokoknya kalau kalian pahamin konsep dari rumus itu, kalian bakal bisa kok ngerjain si soalnya itu. Nah ini nih, kalian ada yang bingung nggak sih kayak, ini tuh kenapa gitu, P-nya di bawah gitu kan. Ya karena dari elastis kan kita tuh untuk mengetahui seberapa besar perubahan dari kuantitas ketika terjadi perubahan harga, itu kita kayak nyari berapa besar sih kuantitasnya, ini perubahan harganya ketika terjadi perubahan harga segini, berapa sih perubahan kuantitasnya, berapa sih elastisitasnya, kayak gitu.
Kan EP, koefisien elastisitas permintaan. Nih, delta Q, ini perubahan jumlah permintaan. Delta P, perubahan harga. Q itu kuantitas, jumlah permintaan mula-mula. Ini Q1 ya. Dan ini P1, harga mula-mula. Ini nih, maksudnya P dan Q ini. Nah, ini apa nih? Ini petik gini, Q aksen. Nah, ini ketika di soal itu ada yang, apa ya namanya, aku lupa deh, kayak ada yang harus diturunkan gitu loh guys, kayak misalnya di soal-soal Q sama dengan 2 min P. Nah, Q aksen, berarti kan turunan dari ini, berarti kan 1 ya, min 1, turunan dari sini, gitu. Oke, ini daripada kita pusing-pusing berkutik dengan rumus aja, langsung aja kita eksekusi ke soalnya. Kita lihat di sini. Pada saat harga barang 3.200.000, 3.200.000, jumlah yang diminta adalah 80 unit. Nah, kemudian harganya itu naik nih, jadi 4 juta. Jumlah yang diminta turun, jadi 40 unit. Nah, yang ditanya, berapa sih koefisien elastisitas pada harga permintaan barang tersebut? Oke, langsung kita, nah kalian nih tips juga ya. Kalian kalau misalnya nemu soal kayak gini, jangan pusing, ini pakai rumus yang mana ya gitu. Kalian tulis dulu nih yang ada di soal. Harga pada saat harga barang, berarti P1 dong. Harga barang 1, 3.200.000. 3.200.000. Nah, jumlah yang diminta ketika harganya 3.200.000 berapa? Jumlah yang diminta, Q1-nya 80 unit. Ya kan? Nah, terus harganya naik. Berarti kan harga kedua ya. Berarti P2. P2-nya berapa? 4 juta. 4 juta. Dan Q2. Q2-nya berapa? Q2-nya 40 unit. Nah, ini nggak ada persen-persenan nih guys, nggak ada turunan juga. Berarti kita harus pakai yang mana? Kita harus pakai yang ini kan? Delta Q per delta P dikali P dikali P per Q. Iya, yang delta Aisyah, bener banget. Oke, langsung aja nih. Ketika kita udah nulis nih yang diketahui, kita tulis juga nih guys. Rumusnya biar kalian tuh inget di luar kepala rumusnya. Jadi delta QD per delta P dikali P dikali Q. Nah, aku biasanya nulis kayak gini terus aku kotakin biar ke notice gitu, biar inget terus. Nah, udah nih kayak gini, langsung kita masukin aja nih, udah gampang banget. EP sama dengan delta Q itu apa? Kan delta tuh kan sama dengan, misal delta Q deh, kan Q2 dikurang Q1 ya. Ini kalian udah tahu, pasti anak SD juga tahu gak sih? Delta P berapa? P2 dikurang P1. Delta Q-nya berapa? Q2 dikurang 1, Q2 dikurang Q1, 40 dikurang 80. Minus 40. Per delta P, P2 dikurang P1, 4 juta dikurang 3.200.000, 800.000. Dikali P, ini P awal ya, P1, P1-nya berapa? 3.200.000 ya, per Q1, Q1-nya berapa? 80 unit. Nah, ini udah enak banget nih. Tahu kalau nemu 000 banyak ini kayak gatel gitu loh guys matanya. Karena apa, kita coret-coret 0. Ya, ini udah ada yang nemu jawabannya. Emang udah pinter banget nih. Tapi kita step by step dulu. 1, 2, 3, 4, 5 coret. 1, 2, 3, 4, 5 coret. 0, 1 coret, 0, 1 coret. 8 bagi 8, 1. 32 bagi 8, 4. 4 bagi 4, 1. 8 bagi 4, 2. Nah, 4, ini bener gak sih? 8 bagi 4, 2 kan?
Ya kan? Berarti min 4 bagi 2, min 2 dong. Bener gak? Jawabannya min 2, guys. Nah, ini kenapa nih ada min? Kenapa ada min? Nah, kalau misalnya kalian ketemu min di elastis, ketika disuruh nyari koefisien elastis, ini bukan berarti elastisitasnya kurang dari 1. Enggak, salah. Ini kalau ada min itu ya udah kalian nggak usah nganggep minnya, guys. Berarti elastisitasnya ini sama dengan 2. Jadi min itu nggak usah dianggap, kita pakai 2-nya. Nah, elastisitas sama dengan 2. Sama dengan 2, berarti kan E-nya itu kan lebih dari 1 ya. Lebih dari 1 apa tadi? Elastis atau inelastis? Ada yang ingat nggak? Elastis, ya benar teman-teman. Lebih dari 1 itu berarti barang tersebut termasuk barang elastis gitu. Nah, kalau di soal-soal UTBK juga gini guys, jadi kita disuruh nyari dulu nih dari rumus, terus kita ketemu E-nya berapa, terus kita ini dulu kita tentuin ini elastisitasnya kurang dari 1 atau lebih dari 1. Berarti ini barang termasuk ke elastis atau inelastis gitu sih. Kalau di UTBK gitu guys, gampang. Oke, soal ya, contoh soal. Yang pertama nih, kita kerjain bareng-bareng dulu deh sama aku. Pemerintah mengurangi subsidi harga penjualan BBM di dalam negeri sehingga menyebabkan harga jual naik sebesar 30%. Naik sebesar 30%. Kenaikan harga tersebut menyebabkan jumlah permintaan terhadap BBM turun. Permintaan turun sebesar 20%. Berdasarkan data tersebut, penggolongan BBM jenis barang yang benar adalah. Nah, ini berarti dia nanya nih, ini BBM ini termasuk barang elastis atau barang inelastis gitu kan. Nah, oke, ini langsung kita eksekusi aja dan udah gampang banget nih. Ini gampang banget, guys. Oke, ini kita lihat dulu. Ada persentasenya berarti pakai rumus yang ini ya. EP sama dengan persentase dari delta Q per persentase dari delta P. Kan ini udah gampang banget. Kita langsung kita tulis dulu ininya. Lupa guys, maaf. Spoiler. Guys. Ini maaf ya guys, tulisan aku jelek banget. Harga P, persentase dari P. Itu kan dia udah naik ya, berarti deltanya itu udah kehitung sendiri sama soal, kita nggak perlu ngitung lagi, enak dong, ya kan? Persentase delta P 30%, dan persentase dari delta Q, nih permintaan 20%. Nah, rumusnya tadi apa? PP sama dengan persentase delta Q per persentase delta P. Ini udah gampang banget, tinggal dimasuk-masukin aja guys. Persentase dari delta P 30% per 20%. Berapa nih, ada yang bisa nggak? Ayo, berapa? Dor, kok nggak ada yang jawab sih? Oke, ini kita coret-coret. Persen coret, persen. 0 coret. 3 bagi 2 berapa? 3 bagi 2 berapa? 1,5. 1,5. 3 bagi 2 berapa sih? Setengah bukan sih? Ya, 1,5 guys. Oke, jadi harga elastisitas ini 1,5. Berarti E-nya itu lebih dari 1. Ini termasuk elastis atau inelastis? Lebih dari 1. Elastis, ya benar banget. Berarti si BBM ini dia termasuk ke barang yang elastis. Ini aku ada yang salah nggak ya? Kalau ada yang salah nanti koreksi aku aja ya.
Kak, itu tuh kan, aku ada yang salah guys. Ini tuh kebalik, bukan 30/20, tapi 20/30. Makanya, oke maaf ya guys. Makanya aku bingung kok BBM masuk ke elastis gitu, padahal dia bareng inelastis. Oke, terima kasih. Berarti kalian memperhatikan ya. Itu akal-akalan aja sih. Jadi 20% guys, 20% per 30%. Coret. 2/3 berapa? 0,6 ya? 2/3, 0,6. Berarti elastisitas kurang dari 1. Ini termasuk ke barang inelastis. Ya, betul banget teman-teman. Inelastis ya. Nah, lanjut nih. Ada contoh soal lagi. Tapi aku nggak mau ngerjain. Coba kalian kerjain. Yang nemu pertama nggak dapat apa-apa sih. Ayo, ada yang bisa gak nih jawabannya berapa? Aku minum lagi ya. Ayo, siapa nih yang bisa? E1. Ada lagi nggak jawaban lain? Ayo, mana nih teman-teman? Aku tunggu sampai 25:04 deh. 2 menit kelamaan sih. Harusnya kalau UTBK tuh satu soal kurang dari 1 menit. Gak apa-apa, 25:04. Aku tunggu. Sepi banget ya, nggak ada lagu, jeng 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 jeng. E50. Oke, kita langsung bahas aja ya. Nih teman-teman jawabannya nih, 1. Udah jawab 1, benar tidak? Oke, pada saat harga barang 150, permintaan atas barang tersebut adalah 30. Nah, ketika harga barang naik nih jadi 450, jumlah permintaannya nurun jadi 15. Maka elastisitasnya berapa gitu kan ditanya. Oke, kita langsung tulis aja, diketahuinya dulu. P1-nya itu dia 150. Nah, permintaan atas barang Q1-nya berarti 30. Oke. Nah, ketika harga barang naik jadi 450 nih, berarti P2-nya dia 450 nih, teman-teman. Nah, jumlah permintaannya turun jadi 15, dari 30 ke 15. Jadi Q2-nya itu 15.
Nah, ini sama banget kayak tadi latihan soal yang kita kerjain bareng-bareng ya. Jadi kita pakai rumus yang mana? Ya tentu yang rumus yang ini dong. Delta Q per delta P dikali P per Q. Kotakin. Nah, delta Q-nya berapa? 15 dikurang 30 berapa? Minus 15 kan? Delta P-nya berapa? 450 dikurang 150. Berapa? 300 kan? Ini delta P. Dikali P awalnya berapa? 150 per Q awalnya berapa? 30. Nah, ini tinggal dicoret-coret aja. Tinggal coret-coret aja. 01, 01, 3 bagi 3, 1. 15 bagi 3, 5. 5 bagi 5, 1. 30 bagi 5, 6. 15 bagi 15, 1. 60. 60 bagi 15, 4. Minus 1/4. Ini berapa? Minus 1/4, 0,25 guys. Nah, jawaban aku 0,25 dibuletin jadi 0,3. Nah, ini kenapa nih beda sama teman-teman yang jawab 1? Coba yang jawab 1 boleh tolong dijelaskan nggak kenapa? Ini kita belajar bareng aja guys, nggak apa-apa kita berdiskusi. Ini kalau jawaban aku 0,3. Kalau kalian kenapa nih 1? Tadi siapa yang jawab 1? Aku tadi salah ngitungnya, Kak. Salah dibaginya. Oh, oke. Salah di bagian mananya? Yang itu min 15-nya. Oh, kurang dikasih min ya? Atau gimana? Enggak, kebalik. Kalau nggak salah ada yang... Oke, gak apa-apa. Kak, kan 150 kali 2 sama dengan 300. Yang mana tuh? Yang mana coba Azuri, mana Azuri? Gimana guys? Gimana Azuri? Belum ada suaranya Azuri. Iya, Kak. Iya. Udah. Kalau aku kan P1-nya delta Q-nya kan 15, Kak. Kayak Kakak juga per 300. Nah, 15 kan bisa dicoret, 15 sama 30 kan bisa dicoret kan, Kak. 1 sama 2. 15-nya 1, 30-nya 2 kan, Kak. Nah, 300 sama 150 kan 150 kali 2 kan 300, Kak. Gimana? Kamu gini ya, berarti min 15 dikali 300. Berarti yang ininya yang dicoret ya, 150 per 30 ya. Bagi 15, 1. 30 bagi 15, 2. Berarti 1 per 20. Ya kan? Nah, ini bisa dicoret. Enggak, Kak. 150. Aku 300 bagi 150, Kak. Oke, 300 bagi 150 ya. Ulang. 300 dikali 150 per 30. Coret 1, ini 20. Bener gak? Oh, 15. Oh iya, bener. Aku ngerti. Berarti kamu coretnya ke samping ya? Bener Iya, gak, Azuri? Bagi 15, 1. Bagi 15, 2. Nah, ini 150 bagi 300, ini 1, ini 2. Hasilnya minus 1 per 4. Sama. 150 dicoret ke 300, 150 bagi 151, 300 bagi 150, 2.
Nah, ini Iya. 2 dikali 2 minus 1/4 gitu, Azuri. Bener nggak? Atau aku masih salah? Bener, Kak. Oke. Gitu ya, guys. Nah, minus 1/4 kan 0,25 ya. Kita buletin aja nih, jadi 0,3. Nah, ini kan 0,3 berarti elastisitasnya kurang dari 1 nih, teman-teman. Berarti apa nih? Masuk ke barang apa nih? Kalau elastisitas kurang dari 1? Inelastis. Ya, bener banget. Berarti masuk ke barang inelastis. Nah, lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini teman-teman. Ini harusnya kita pakai Kahoot ya, biar lebih seru. Tapi aku nggak sempet tadi bikin Kahoot-nya. Nanti deh, next kita bakal pakai Kahoot buat belajar bareng. Ayo nih, aku kasih waktu sampai 21.03 ya. Oh ya, TR itu ini ya, teman-teman, penerimaan. TR itu total revenue atau penerimaan si pedagang. Tadi tulisan aku jelek banget ya. Nah, TR itu total revenue atau penerimaan pedagang. Ayo, siapa yang bisa jawab? 4. Kata 4 Semua benar. Oh, beda nih. Kenapa beda? 2. Waduh, beda lagi. 1, 2, 3. Ini kenapa beda-beda ya? 2, 4. Ayo, yang mana yang benar nih? Ayo, 1 menit lagi. 4. Mana lagi nih yang jawab? 2, 4. 2. Wah, ini teman-teman pada belajar beneran ya, keren. Oke. Udah ya? Udah semua kali? 2 dan 4 fix. Oke, ini Erin udah yakin banget nih, fix katanya. Maaf kalau salah, nggak apa-apa guys. Kita belajar tuh harus salah. Kalau nggak salah kita nggak bisa belajar, ya kan? Udah ya, ini langsung kita eksekusi aja nih guys. Jika elastisitas sebuah barang lebih dari 1, ini kita highlight. Elastisitas lebih dari 1. Lebih dari 1. Ini tadi teman-teman udah hafal banget nih. Elastisitas lebih dari 1 tuh inelastis atau elastis. Elastisitas lebih dari 1. Elas ya. Elastis, bener. Berarti barang tersebut adalah barang elastis. Nah, berarti 1 nih disebut inelastis, berarti otomatis salah ya. Nah, teman-teman, ini aku kasih tips juga buat ngejawab soal yang bentuk kayak gini di UTBK. Jadi, kalau 1 salah, berarti 3 itu pasti salah, teman-teman. Kenapa? Ya, emang gitu. Kalau 1 salah, 3 pasti salah. Berarti kita koreksi yang nomor 2 nih. Karena kalau nomor 2 salah, 4 belum tentu salah. Gitu loh. Oke, kenaikan harga akan menurunkan TR. Benar gak nih? Nah, kan tadi kita udah tahu ya, elastisitas lebih dari 1 kan berarti barang elastis. Berarti kalau misalnya elastis, ketika harganya itu naik, kuantitasnya itu kan sensitif ya terhadap kenaikan harga. Ketika harga naik, kuantitasnya bakal turun nih, bakal turun banyak gitu. Nah, ketika harganya turun, permintaannya atau kuantitasnya itu dia naik nih banyak, karena dia sensitif gitu terhadap perubahan harga. Ya udah. Nah,
Kita sambungin nih ke nomor 2. Kenaikan harga akan menurunkan TR. TR itu apa? Total revenue atau penerimaan pedagang. Bayangkan kita adalah seorang pedagang nih, teman-teman. Ketika kita naikin harga, ini tadi aku udah bilang juga ya, ketika kita naikin harga di dagangan kita, terus kita heran nih, lah, kok ini kagak ada yang beli gitu kan? Kok ini konsumennya dikit banget, mendingan gue nggak usah naikin gitu kan? Ya berarti kan ketika konsumennya itu dikit, pas lo naikin harga, ya penerimaan lo juga berkurang dong. Karena yang beli ya dikit, gitu kan. Nah, berarti kenaikan harga akan menurunkan TR. Bener ya? Ketika lo naikin harga, penerimaan lo dikit, karena yang beli dikit, ya kan? Nah, oke. Berarti kalau nomor 2 benar, nomor 4 tuh pasti benar, guys. Kita cek ya, nomor 4. Penurunan harga akan meningkatkan TR. Benar ya? Jadi ketika lo menurunkan harga barang dagangan lo, ya orang yang beli tuh otomatis langsung banyak. Apalagi kalau misalnya lo kasih diskon gitu, beli 2 gratis 1 atau beli 1 gratis 2 gitu kan. Pasti langsung banyak banget tuh yang ngantri, yang pengen beli barang dagangan lo. Nah, itu otomatis peningkatan lo bakal menghasilkan penerimaan yang banyak juga gitu. Akan untung juga gitu ketika lo menurunkan harga. Kayak gitu ya. Jadi ini 2 dan 4 benar. Oke, next. Nah, ini yang terakhir guys. Dengan naiknya pendapatan konsumen menyebabkan pembelian barang X menurun. Nah, berarti barang X itu termasuk barang apa? Ayo. Ini tadi udah aku singgung juga. Siapa yang bisa jawab? Inferior. Wah, cepet banget nih Aisyah. 4, Victoria. As 4. Udah pada pinter-pinter ya. Ternyata luar biasa. Oke. Inferior 4 nih udah ini ya, udah di luar kepala. Ternyata ini aku langsung bahas aja ya. Dengan naiknya pendapatan konsumen, naik pendapatan konsumen menyebabkan pembelian barang X menurun. Nah, naik pendapatan Y. Pendapatan tuh Y ya, teman-teman, ingat-ingat. Pendapatan tuh Y. Y-nya tuh naik. Pembelian barang X-nya menurun. Berarti Q-nya dia turun. Berarti ini masuk apa? Benar. Masuk barang inferior. Contohnya apa tadi? Ya contohnya bakwan gitu kan. Sarapan bakwan, terus pas gaji lo naik lo sarapan roti, ya kayak gitu. Atau enggak sendal jepit gitu kan. Ketika lo naik gaji, lo jadi anti sendal jepit gitu. Lo jadi pakai sepatu biar kaki lo nggak kepanasan gitu. Nah itu barang inferior. Ketika pendapatan naik, kuantitasnya turun. Oke, itu tadi guys pembelajaran kita pada hari ini. Yeay teman-teman, makasih banget udah antisipasi dan udah meluangkan waktunya untuk hari ini. Nah, ini nih tadi teman-teman yang mau minta PPT-nya atau mau nanya-nanya tentang elastisitas lebih lanjut, karena aku ngejelasin elastisitas ini, boleh kakak anak Munzer. Munzer tuh apa, Erin? Oke, ini guys, jadi kalian kalau mau nanya-nanya tentang materi elastisitas atau tadi aku ada yang jelasin yang kurang jelas, kalian boleh nanya, atau kalian mau nanya materi ekonomi lain juga boleh banget, langsung aja DM aku di Instagram, di Twitter, atau di Line juga boleh. Nanti aku langsung kasih PPT-nya. Itu guys, ini maaf ya ada foto aku agak narsis dikit emang. Oke, kakak anak UGM ya? Iya, aku anak UGM. Siapa? Di sini ada yang mau masuk ini gak UGM? Auto follow ini emang aku niatnya agak ini sih, promosi terselubung. Aku mau Kak. Siapa mau dong doain aku? Oke, semangat ya guys. Ada ini gak yang mau nanya-nanya tentang manajemen UGM? Oh iya teman-teman, jangan lupa nih ngisi link feedback yang ada di kolom chat tadi. Ada temen aku juga yang ngirimin link feedback biar aku tahu aku kurang di mana dalam ngajar kan, biar bisa lebih baik lagi ke depannya. Kakak SMA jurusan apa? Aku SMA jurusan ini IPA. Jadi aku tuh sebenarnya angkatan 2020 dan aku gap year waktu itu setahun, dan di gap year itu aku ngejar materi IPS gitu loh guys.
aku baru linjur gitu, kepikiran buat linjur. Ini udah aku gap year setahun, aku juga gap year ya. Keren banget. Anak-anak gap year tuh aku selalu salut sama anak-anak gap year karena aku juga pernah merasakan jadi gap year dan itu banyak banget yang harus dikorbankan gitu. Aku gap, oke guys, yang anak-anak gap, mari kita berpegang tangan. Kalian pasti bisa di tahun selanjutnya. Gak apa-apa kita kayak mundur 1 tahun mundur 1 langkah buat berlari kencang 1000 langkah gitu anjay. Kakak alumni Mayat ya. Iya guys, SMA 1 Cibinong. Aduh, suara aku agak serak ya. Aku juga gitu. Kalian ini dong. Oh iya guys, ini belajar kita udah selesai ya. Kalian kalau yang mau leave atau mau istirahat boleh, tapi kalau yang mau ngobrol-ngobrol sama aku di sini juga boleh. Yang mau on mic juga boleh ngobrol-ngobrol. Tapi jangan lupa isi link feedback. Link feedbacknya mana nih? Ini nanti kirimin lagi dong link feedback. Aku gapir gara-gara SBMPTN kurang persiapan sama gak update informasi. Iya, gak apa-apa. Gapir tuh kayak bukan aib gitu. Aku tuh kayak malah salut banget sama orang-orang gapir. Gak apa-apa guys, itu bukan kesalahan kalian, tapi kalian harus membalas itu dengan hasil yang bisa mewujudkan orang-orang di kemudian hari. Anjay. Bentar ya guys. UGM susah gak kak meneknya? Susahnya apa nih? Susah dalam hal apa? Kalian ini aja dong, on mic aja dong kalau ngobrol. Aku kayak dosen, ternyata nggak enak ya jadi dosen. Ngomong sendiri, gak ada yang on cam, nggak apa-apa. UGM susah utul atau SBM? Sebenarnya soal utul sama soal SBM itu kayak beda tipe gitu loh guys. Soal SBM tuh kayak apa ya? Pokoknya beda deh. Utul tuh kayak lebih ke materi dan itu poin-poin. Kalau SBM lebih ke nalar gitu. Kalau aku ngerasanya gitu. Oh teman-teman, ini nih teman-teman feedback jangan lupa. Makasih Kak ilmunya. Iya sama-sama. Makasih juga udah datang. Potensi Kamso Utul. Buku Kampung Soal Utul itu jujur banyak banget tipenya guys. Ini aku takut deh sama ini. Tapi ini review jujur ya. Di pembahasannya itu banyak apa ya jawabannya yang salah gitu. Tapi itu jadi kalian tuh harus ngerjain itu kayak bareng sama teman-teman gitu loh buat diskusi. Aku dulu ngerjain soal UTBK, soal di kampung soal utul itu bareng sama teman-teman diskusi gitu. Jadi tahu mana yang salahnya dari buku itu. Izin keluar, terima kasih. Iya, makasih juga ya. Iya boleh diselesain aja recordnya, nggak apa-apa. Udah selesai kok. Kak, aku mau DM Twitter kakak. Iya boleh DM aja guys kalau mau nanya-nanya. Untuk UGM berapa kak? Berapa apanya nih pendaftaran ya? Pendaftarannya berapa ya waktu itu untuk UGM? Aku lupa deh. 100 berapa sih? Ada yang inget nggak? Ada yang ikut utul UGM nggak? 250 deh kayaknya. Aku waktu itu utul di Jakarta. Kakak lulus UGM nilainya berapa? Nggak tahu guys. Aku lulusnya lewat utul, nggak dikasih tahu nilainya. Makasih Kak. Iya, nggak ada nilainya guys. Utul UGM. Cara ngasah public speaking.
cara ngasah public speaking tuh kalian harus nekat. Oh, ini dulu tuh waktu awal-awal kuliah, karena aku gap year kan nggak pernah berinteraksi sama orang ya. Nah, waktu awal-awal tuh ini cerita ya, aku daftar BEM kan. Nah, daftar BEM pas interview tuh aku ngerasa kayak public speaking aku tuh kayak kok jelek banget, kok bobrok banget gitu kan. Jadi gagap gitu ngomong sama interviewernya. Nah, terus akhirnya setelah itu aku ngomong-ngomong sendiri gitu di kaca, di kamar mandi, pokoknya kayak ngomong-ngomong kayak orang gila. Nah, aku ngikutin interview selanjutnya, ngikutin interview kepanitiaan. Nah, ya udah di interview kepanitiaan tuh aku kayak udah lancar dan udah menemukan skill public speaking aku yang sebelumnya hilang gitu. Jadi cara ngasahnya ya kalian harus nekat dan harus terbiasa buat ngomong. Nah, akhirnya tuh aku kayak pokoknya ngomong-ngomong terus sampai sekarang juga aku suka ngomong-ngomong. Akhirnya kemarin aku dijadiin MC gitu kan sama kepanitiaan itu. Ya intinya tuh kalian harus nekat gitu loh, harus sering ngomong. Jangan takut malu dan jangan takut dengan penilaian orang karena orang tuh nggak peduli guys kita mau ngapain. Kayak ini pasti nih yang teman-teman yang join di sini pasti pada nggak peduli gitu kan aku mau salah di mana. Jadi orang-orang tuh biarin aja, kita harus pede intinya. Kok katanya mahal ya Kak kalau UM? Kalau UM mahalnya di mana nih pendaftaran? Kalau pendaftaran di UTUL itu kan kemarin UTUL itu offline ya guys, bukan online. Jadi ada yang di UGM, terus ada juga cabang yang di Jakarta. Nah, kalau yang di UGM tuh pendaftarannya berapa ya? Aku lupa. Pokoknya lebih murah daripada yang di Jakarta. Yang Jakarta tuh nambah berapa gitu. Tahu aku 200